Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore menjelang malam. Selamat bertemu di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya pada ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Puji nama Tuhan, mari kita angkat pujian buat Tuhan. Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau mengasihiku dengan segenap hati, tak pernah sama seperti dunia Engkau ini. Bapa yang mengajariku, Engkau Bapa yang mengajar melewati awan yang kelam. Kau yang buat bergerak bagaikan raja main. Kau Bapakku yang baik, haleluya. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kalian saudaraku, Engkau Bapa mengasihiku. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Engkau Bapa mengasihiku, Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti Engkau Bapa mengajariku, haleluya. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang gelap. Kau yang buat gerak bagaikan raja wali, Kau Bapakku yang baik, haleluya. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik, haleluya. Saya minta kesediaan Bapak Edi Suryadi untuk memimpin doa pembukaan kita. Tetesan air mata, tak kau biarkan sendirian. Engkau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuja Tuhan, kami menyembah Tuhan. Kami agungkan dan kami muliakan Tuhan Allah kami. Juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Tidak ilah lain selain Engkau Tuhan Allah kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh merasakan dalam kehidupan kami kasih sayang-Mu yang memelihara kami Tuhan. Dan terlebih lewat kesempatan kami boleh datang beribadah di saat sore dan malam hari ini Tuhan. Kami memberi hidup kami digembalakan oleh firman pengajaran yang benar, oleh kasih Allah. Sebab kami merasakan dan kami percaya bahwa hidup
dan masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kau yang mengatur segalanya menjadi baik, asalkan kami mengasihi-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, terlebih dahulu ampuni hidup kami ini Tuhan, banyak kelemahan dan kekurangan kesalahan kami. Di hadapan-Mu pelanggaran akan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan dan sucikan kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kehidupan kami boleh layak untuk kami boleh beribadah dan melayani kepada Tuhan. Oleh sebab itu, urapi kami segenap sidang jemaat-Mu yang telah hadir. Baik yang mengikuti ibadah secara siaran langsung ataupun siaran tunda. Terlebih para imam pelayan-Mu Tuhan, baik hamba-Mu yang memimpin pujian, baik para pemain musik, singer, yang membawa peralatan komputer, juga handycam, juga yang membawa kantong persembahan yang membacakan firman-Mu, terlebih hamba-Mu Bapak Gembala yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman pengajar-Mu yang benar. Urapi secara khusus Tuhan, bukakan firman-Mu Tuhan, biarlah Kau nyatakan kepada kami apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, biar kami boleh hidup menurut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan gereja-gereja lain, persekutuan-persekutuan lain yang melaksanakan ibadah bersama waktu dengan kami di saat sore hari. Juga Tuhan Kau memberkati ibadah mereka. Satukan kami dalam satu pengajaran yang benar Tuhan, satu dalam penyembahan yang benar, satu dalam tahbisan yang benar, kembali ke Alkitab. Dan biarlah kami dipersiapkan untuk menjadi mempelai Tuhan yang sempurna, dibentuk menjadi gereja Tuhan, masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Bapa, lingkungan desa Sivalet ini berikan keamanan, berikan ketenangan untuk kami boleh bersenang-senang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik juga lingkungan gereja kami ini, baik halaman parkiran, baik kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir di halaman, juga peralatan musik, peralatan sound system, baik juga jaringan internet Tuhan, baik juga saluran atau listrik PLN, semuanya Tuhan Kau jaga lindungi Tuhan, semuanya dapat dipergunakan untuk mendukung ibadah pelayanan kami. Terima kasih Bapak. Kalau masih ada roh iblis setan, kuasa kegelapan, roh jahat di udara yang mau mengganggu ibadah kami, semuanya kami tolak, kami usir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa atas ibadah kami. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami dengan kuasa roh-Mu yang kudus. Biarlah kami boleh menyenangkan Tuhan lewat ibadah kami. Terlebih dikala kami mendengar firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita dan menjadi iman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Yang menjadi doa kami mengucap syukur dan kami mulaikan ibadah kami. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bapa kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian buat Tuhan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, sekali lagi setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kemari saudara, saya ikuti ibadah doa penyembahan di GBT Hilibe Togido, dan firman Tuhan yang begitu tersentuh dalam hati
kami warga jemaat di sana, yaitu persembahan. Ada 2 persembahan Habel dan persembahan Kain. Dan kedua, Tuhan sudah terlebih dahulu dibenci dunia. Makanya kita tidak ragu kalau dibenci, kalau dicaci maki, dikucilkan. Tetapi yang jelas jangan sampai Tuhan Yesus hilang dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita angkat pujian buat Tuhan, pertolongan-Mu. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan pertolonganmu begitu ajaib. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini hatiku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Silakan duduk saudaraku.
hati kita tenang, hidup kita damai jika kita hidup di bawah penggemelaan firman Tuhan. Jika kita tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus, biarlah hidup kita siap untuk dikembalakan. Kemarin saudara saya dengarkan dan ada yang seorang pemimpin gereja curhat apa yang dialami. Tapi apa yang saya jawab? Kita doakan Bapak. Semoga Bapak ditolong Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan atas apa yang diperbuat kepada Bapak sebagai hamba Tuhan. Saya anggap hamba Tuhan itu adalah penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menaburkan firman Tuhan sebagai penjala manusia yang dipakai Tuhan. Tapi apa yang Bapak derita, apa yang Bapak terima, serahkan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak, Tuhan menolong dan melindungi. Dia bilang puji Tuhan. Puji nama Tuhan, apapun yang terjadi di dunia ini dalam hidup yang kita hadapi, selalu kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Puji nama Tuhan, mari kita angkat pujian buat Tuhan. El Shaddai. Yesus
puji nama Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, jiwa, raga kita untuk menikmati berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian buat Tuhan. Firman-Mu yang kuasa. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah Kau buka mata hatiku dan seluruh hidupku untuk menikmati firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah rencanaku dengan air sungai-Mu. Kali lihat di saudaraku, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah Kau buka mata hatiku dan seluruh hidupku untuk menikmati firman-Mu yang kuasa. Haleluya. Firman-Mu. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kepala Sidang. Firman-Mu yang kuasa. Sekali lagi refresh. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah rencanaku dengan air sungai-Mu. Haus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang dapat menegakkan kami saat kami jatuh dalam dosa, saat kami jatuh karena pencobaan, dan Tuhan sanggup menegakkan sehingga kami dapat bangkit kembali. Bahkan firman Tuhan mengatakan jika orang benar jatuh dan dia akan bangkit kembali. Haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan yang Kau bangkitkan iman kami pada kesempatan ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan kudus pada kesempatan sore hari ini menjelang malam ini. Bukakan firman-Mu, yaitu firman yang dapat menguatkan kami, menolong, mengubahkan, membaharui setiap kehidupan kami sehingga kami penuh pengharapan, bahkan untuk siap menyambut kedatangan Tuhan kali kedua, menyongsong Tuhan di angkasa bersama Tuhan dengan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan,
Bukakan firman-Mu, mampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar, dengan baik dan suci dan murni, sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan, salam sejahtera, damai daripada Tuhan dilimpahkan bagi kita semua. Selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan dalam mengikuti ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci pada kesempatan ini. Bersamaan hari ini juga ibadah pembukaan PTK di Malaka. Nanti selesai ibadah kita bisa buka siaran tunda ya, sehingga tidak ada yang terlewat saku ya. Tidak ada yang terlewat. Memang kalau ibadah secara langsung jauh lebih mantap ya. Kalau secara online banyak gangguan-gangguan, tetapi ya seandainya saudara berada di luar daerah atau dalam keadaan sakit, dapat juga berusaha dengan sarana yang Tuhan berikan bagi kita di tempat ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan ya. Terlebih ibadah langsung, kalau sudah ada ibadah langsung ya, jangan kemudian alasan saya live streaming padahal karena misalnya malas datang ibadah padahal tidak live streaming. Nah, tambah dosa. Lebih baik kita terus terang ya, berterus terang. Oleh karena itu kesempatan kita beribadah tatap muka adalah kesempatan yang begitu baik. Kalau karena sesuatu terhalang, karena sakit, karena berada di luar daerah, ya kita upayakan ibadah secara online ya, sehingga kita tidak ketinggalan yaitu saat firman penggembalaan. Puji Tuhan, kami akan melanjutkan surat Yakobus. Kita beranjak pada ayat 1, Yakobus 4 ayat 11. Yakobus 4 ayat 11. Silakan dibaca bagi kita semua. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Iya. Di ayat sebelumnya, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Sudah kita dengarkan, dan saat ini di ayat 11, saudara-saudaraku, jangan kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukan penurut hukum, tetapi hakimnya. Nah, jadi ini sudah terus terang sekali firman Tuhan. Dikatakan jangan kamu saling memfitnah ya, saling memfitnah atau menghakimi ya. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, fitnah itu adalah perkataan bermaksud menjelekkan orang, padahal tidak benar. Nah, itu fitnah, perkataan menjelekkan orang atau perkataan bohong. Itu fitnah, perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran. Perkataan bohong tanpa dasar kebenaran disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Ya, dengan tujuan untuk menodai nama baik, merugikan kehormatan orang. Itu fitnah. Ya. Perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran. Tidak ada dasar kebenarannya, tidak ada. Hanya diduga-duga saja, disebut-sebut saja. Ya, fitnah itu ya tujuannya adalah untuk menjelekkan orang, itu aja. Ya. Perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran ya. Nah, oleh karena itu atau menyalahkan orang benar. Nah, fitnah itu menyalahkan orang benar dan membenarkan orang salah, atau yang benar ya dibilang salah, yang salah dibilang benar. Nah, itu fitnah. Yang benar dibilang salah. Yang salah walaupun terus terang salah tapi dibenarkan. Nah, itu fitnah. Nah, jadi
Firman Tuhan mengatakan, ya saudara-saudara, jangan kamu saling memfitnah. Di Imamat 19, coba dibaca. Imamat 19 ayat 15 dan 16. Imamat 19 ayat 15 dan 16. Ya, silahkan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Jangan berbuat curang dalam pengadilan. Terus, Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. jangan engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Kalau yang orang kecil dibela tapi dengan wajar, kalau memang benar, bagus dibela. Tapi kalau enggak benar, wah, karena orang kecil dibela tidak sewajar. Firman Tuhan mengatakan, jangan engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Terus, Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. jangan kamu terpengaruh dengan orang-orang besar. Oh, karena orang besar punya kedudukan, lalu gampang kali terpengaruh. Apalagi hamba Tuhan, anak Tuhan. No. Jangan kita gampang dipengaruhi orang-orang besar di dunia ini. Kalau enggak benar. Mungkin karena pejabat, karena punya kedudukan. Ini sudah firman Tuhan mengatakan. Ya, jangan engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Terus, Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan jangan fitnah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah. di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam Jangan hidup engkau sesamamu, mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Nah, ini sudah jelas ya. Dimulai dari ya kitab Imamat sudah jelas di sini dikatakan ya. Jangan terpengaruh engkau dengan orang-orang besar. Ya kalau pengaruh yang baik ya bagus. Ya, tapi kalau yang enggak baik lalu terpengaruh. Saku ya. Ya. Oleh karena itu kita harus perhatikan, jangan engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang sebangsamu, jangan engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. Mengancam lagi, suka mengancam. Ya. Ini firman Tuhan, jangan engkau menyebarkan fitnah di antara orang sebangsamu dan jangan engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. Sehingga banyak orang takut dalam menghadapi ancaman. Ya kalau orang hidup benar enggak usah takut diancam. Tapi kalau salah harus mengaku salah. Ya. Kalau salah harus mengaku salah. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Doa orang jujur dikenan, kata firman Tuhan. Kalau jujur, salah, mengaku salah, ditolong oleh Tuhan. Tapi kalau kemudian ya tidak benar, disebar-sebarkan fitnah, ya makanya kalau di FB, di Facebook, di YouTube ada yang benar, ada yang juga tidak benar, harus berhati-hati, harus berhati-hati. Ya. Apalagi di tahun-tahun politik disebarkan gini fitnah, padahal tidak benar supaya orang membenci seseorang. Dengan tujuan karena tidak senang, misalnya kepada calon presiden yang ini baru mau calon, ya kan? Ya, mau menyebarkan fitnah, mau menjelek-jelekkan. Ya. Makanya firman Tuhan mengatakan jangan engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang sebangsamu, jangan engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jauhkanlah ancaman, jangan engkau mengancam. Ya. Di dalam Efesus pasal 6, coba saudara baca. Di dalam surat Efesus pasal 6, ya. Di Efesus pasal 6, ya. Ayat 8 dan 9. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Kalau berbuat sesuatu yang baik,
pasti menerima balasan dari Tuhan. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituai, ya, kata Alkitab, ya. Ya, itu yang dituai, ya. Terus, Dan kamu tuan-tuan, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. terbuatlah juga demikian terhadap mereka, artinya berbuat baik. Oh, apalagi tuan-tuan. Ya, gampang berbuat baik kepada bawahannya, ya. Menolong. Terus, Dan jauhkanlah ancaman. dan jauhkanlah ancaman. Tapi kalau bukannya berbuat baik malah mengancam. Karena punya kedudukan tinggi mengancam. Ya. Firman Tuhan mengatakan, kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Terus, Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, ada di sorga dan ia tidak dan memandang ia muka. tidak memandang muka. Kalau mencoba-coba ngancam, Tuhan mereka ada di surga, ya. Ingat bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Oh, kalau Tuhan itu kan tidak memandang muka. Punya jabatan, tidak punya jabatan, dia tidak pandang muka. Dia adalah Allah yang maha adil. Ya. Makanya firman Tuhan mengatakan, ya, bahwa Tuhan mereka, Tuhan kamu ada di surga dan dia tidak memandang muka. Ya, jauhkanlah ancamannya. Ya, jadi apalagi kita orang yang biasa, ya, tuan-tuan saja, pimpinan-pimpinan pejabat, jangan suka ngancam. Ini firman Tuhan mengatakan, karena Tuhan kamu dan Tuhan mereka ada di surga, ya. Tuhan kamu dan Tuhan mereka ada di surga. Seperti di dalam firman Tuhan tadi dalam Imamat 19 tadi dikatakan, ya, bahwa di sana, ya, jangan pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang sebangsamu dan jangan engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan, ya. Oleh karena itu, ya, apalagi kalau menteror misalnya, mengancam, ya. Oleh karena itu, dan jangan menghakimi, jangan kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya dan menghakimi, ia mencela hukum dan hakimnya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau tidak penurut hukum. Jadi tidak penurut hukum. Orang memfitnah itu sama dengan mencela hukum, ya. Ya, mencela hukum dan dia tidak penurut hukum. Ya. Orang memfitnah jelas tidak penurut hukum. Ya, oleh karena itu dilarang keras di dalam firman. Makanya sebelum ada sesuatu hanya kabar-kabar burung begini-begini, kalau enggak jelas jangan kita ikut-ikutan. Jangan kita ikut-ikutan. Lebih baik berdiam diri, tapi kalau sudah jelas ya kita doakan. Ya, kita doakan agar bertobat, ya. Agar manusia di dunia ini bertobat. Ya. Bahwa Allah itu akan maha adil, ya. Bahkan firman Tuhan tadi disinggung oleh pemimpin pujian yang kami juga bawakan dalam pelayanan kemarin, bahwa orang-orang pilihan juga dibenci oleh dunia. Tuhan mengatakan bahwa sebelum kamu dibenci oleh dunia, mereka terlebih dahulu sudah membenci aku. Yohanes 15. Yohanes 15. Yohanes 15. Ayat 18 sampai dengan 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci Jikalau aku. dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kalau Tuhan Yesus saja dibenci, diludahi, disalibkan, bahkan disalibkan, ya. Kalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi kita ingat kalau ada orang membenci kita, kita ingat, oh, Yesus saja dibenci. Ya, terus. Sekiranya kamu dari dunia, Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu.
sebagai miliknya. Kalau kita dari dunia, oh dunia mengasihi kita deh sebagai miliknya. Senang orang dunia, hore. Kalau kita ya yaitu dikatakan dari dunia. Dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Senang orang dunia. Ya, orang dunia baik hamba Tuhan yang masih duniawi, anak Tuhan yang masih duniawi, oh senang. Ya, orang dunia senang ya. Terus Tetapi karena kamu bukan dari dunia. tetapi karena kamu bukan dari dunia, walaupun kita masih berada di dunia, tetapi karena kamu bukan dari dunia, terus Melainkan aku telah memilih kamu dari melainkan dunia. aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia Sebab membenci itu kamu. dunia membenci kamu. Ini. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku memilih kamu dari dunia, sebab itu dunia membenci kamu. Kita dipilih dari dunia. Tuhan memanggil lebih dahulu. Ya, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Orang pilihan itu apa? Itulah mempelai wanita Tuhan. Mau menjadi mempelai wanita Tuhan. Ya. Makanya ya kalau mempelai wanita Tuhan, bahkan kita melihat naga sendiri, ya. Naga si ular tua kita melihat di dalam Wahyu pasal 12, ya. Ya. Wahyu pasal 12, naga itu berhadapan dengan perempuan mau melahirkan itu, kemudian ya mau menelan anak yang laki-laki yang dilahirkan itu. Coba kita lihat dalam Wahyu 12. Sasarannya adalah wanita itu, ya. Kita melihat di sini ya, yaitu ayat 1 mulai. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya. Seorang perempuan berselubungkan matahari Ya. dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah, ini mempelai wanita Tuhan. Bagaikan ya seorang perempuan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota 12 bintang di atas kepalanya. Terus Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaannya. Ada keluhan dan penderitanya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan, ya. Terus Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam seekor yang naga besar, merah padam besar, terus berkepala 7 dan bertanduk 10. iya, itulah setan. Ya, naga merah padam. Terus Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. ya, Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit ya, dan terus melemparkannya ke atas bumi. terus Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. ya, berdiri di hadapan perempuan hendak melahirkan itu. Bagaimana perempuan yang mau melahirkan? Tidak ada daya. Ya. Naga itu mau menghantam berhadapan dengan perempuan hendak melahirkan. Ya, terus Untuk menelan anaknya. ya, untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Terus Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. ya, Tiba-tiba anaknya itu Terus? dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan Terus? ke tahtanya. terus Perempuan itu lari ke padang gurun, perempuan itu lari ke padang gurun. di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Iya, sasarannya adalah wanita itu dan terlebih anak yang dilahirkan. Ini. Tapi perempuan itu lari ke padang gurun di mana ia telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya dia pelihara di situ 1260 hari lamanya. 3,5 tahun dipelihara oleh Tuhan. Mempelai wanita Tuhan, gereja Tuhan yang disempurnakan, disucikan, ya. Nanti disempurnakan saat Tuhan datang kali kedua. Dia diungsikan. Jadi sasaran naga. Ya. Yang mau ditelan anak yang dilahirkan. Ya, perempuan itu menjadi sasaran. Dan itu sebabnya di Yohanes pasal 15 ini, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa aku telah lebih dahulu bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Bahkan di dalam
Firman Tuhan tadi mengatakan orang-orang pilihan ya dibenci oleh dunia di ayat 19 itu. Orang-orang pilihan. Melainkan aku telah memilih kamu dan dunia, sebab itu dunia membenci kamu. Makanya menghadapi kebencian dunia ini ya harus kita berdoa menyembah Tuhan. Amin. Ya. Sehingga kita mengalami perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Yang jahat bertambah jahat, yang suci bertambah suci. Ya. Kasih kebanyakan orang semakin dingin. Ada kebencian di dunia ini, saku ya. Ya, ada kebencian. Tapi sebaliknya kebencian ada kasih. Loh, kasih itu untuk mendoakan orang. Kalau diampuni dia selamat, kalau tidak hancur. Nah, itu. Jadi makanya kita berdoa bahkan ya untuk menghadapi kebencian dunia ini kita berdoa supaya orang bertobat. Mungkin ada yang mengganggu saudara dalam ibadah, menghalangi ibadah kita berdoa dan Tuhan akan menolong ya. Makanya dalam Amsal 17 mengatakan ya di sini ada orang membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya kekejian bagi Tuhan. Ya. Jangan memfitnah. Memfitnah yaitu tadi perkataan bermaksud menjelekkan orang atau menyalahkan orang benar, membenarkan orang salah. Orang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Itu adalah memfitnah, ya, memfitnah atau perkataan bohong tanpa dasar kebenaran disebar-sebarkan dengan maksud menjelek-jelekkan orang, ya, menodai nama orang. Nah, itu fitnah, saudaraku ya. Oleh karena itu kita harus perhatikan dalam Amsal 17 ayat 15. Amsal 17 ayat 15. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Iya, membenarkan orang fasik atau orang berdosa, orang salah dibilang benar. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar. Yang benar dibilang salah, pengajaran benar dibilang sesat, salah. Tapi yang pengajaran tidak benar dibilang oh ini betul-betul ini, sungguh-sungguh. Ini ya, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, keduanya adalah kekejian bagi Tuhan. Bahasanya sogoro. Orang memalingkan telinganya dari hukum, ya, doanya adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, kalau kita tidak mau mendengarkan firman Allah, memalingkan telinga, nggak mau dengar firman, nggak mau dengar firman, nggak mau ibadah. Lau mane si mane dah, lau mane. Gak mau dengarkan firman. Doanya kekejian bagi Tuhan. Ya. Saat kita mendengarkan firman kita disucikan. Sehingga doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Tapi di sini membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian bagi Tuhan. Makanya hati-hati. Ya. Hati-hati jangan sampai kita ya menyalahkan orang benar ya atau membenarkan orang salah dibenar. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 34 ayat 22 ya, siapa membenci orang benar akan menanggung hukuman. Amsal 34 Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 22. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Kemalangan akan mematikan orang fasik, tetapi siapa membenci orang benar akan menanggung hukuman. Loh, kalau orang benar dibenci, pengajarannya karena pengajaran justru dibenci. Saudara hidup benar, ibadah dengan dibenci orang, melayani dengan benar dibenci orang, akan menanggung akibatnya. Makanya jangan berhati-hati saudara ya, berhati-hati ya. Apalagi saudara, apalagi mengganggu orang benar, membenci saja ya, membenci orang benar akan menanggung akibatnya. Apalagi itu sudah mengganggu ibadah orang benar, menghambat orang benar. Wow,
membenci saja dikatakan, ya, oh siapa membenci orang benar akan menanggung akibatnya, ya, akan menanggung akibatnya. Ya, makanya dalam firman, tidak pernah kulihat orang benar dan anak cucunya minta-minta roti. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Nah, orang benar itu tidak akan ditinggalkan Tuhan. Mungkin ada yang ditinggalkan manusia. Oh, sok-sok benar kamu, sok pengajaran benar. Tidak ditinggalkan orang. Asal jangan kita ditinggalkan Tuhan. Oh. Kalau ditinggalkan manusia mungkin kawan yang kurang. Tapi kalau ditinggalkan Tuhan bahaya. Ya, hancur kita. Ya. Makanya jangan ditinggalkan Tuhan. Ya. Jangan sampai. Makanya dalam Mazmur mengatakan tidak selamanya orang benar dibiarkan goyah. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 2. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Mungkin ada khawatir, mari kita serahkan. Kekhawatiran masa depan, kekhawatiran dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, masa depan anak-anak. Nah, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ya, terus? Maka ia akan memelihara engkau. Maka ia akan memelihara engkau. Aku khawatir Tuhan, aku serahkan diri. Terserah kepada Tuhan. Datang ibadah. Nah, itu. Tapi sudah khawatir tidak mau dengar firman bagaimana. Ya. Kita serahkan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan maka ia memelihara engkau. Dalam ayat lain ia memperdulikan kamu. Mungkin orang lain tidak peduli. Tapi Tuhan peduli kita. Tuhan memelihara kita. Tuhan itu begitu baik. Ya. 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 Tapi kalau sudah khawatir, tidak menyerahkan hidup, apa yang kamu khawatirkan itu yang jadi, kata firman. Khawatir. Enggak kita menyerahkan hidup, jadi. Tetapi kalau kita khawatir, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memelihara kita, dipelihara. Ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Ada orang memperingatkan saya, hati-hati Pak, ada orang bilang begini. Ya, kita serahkan hidup kita. Ya, saya serahkan kepada Tuhan. Enggak ada khawatir kecuali salah. Kita harus mengaku salah. Kalau enggak ada kesalahan kita kepada Dia. Salah saja kalau kita khawatir, kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara hidup kita. Kita sudah pertaruhkan nyawa kita di hadapan Tuhan untuk melayani beribadah kepada Tuhan. Ya. Kalau dunia membenci kamu, aku terlebih dahulu dibenci oleh dunia, kata firman. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, mungkin ada orang benar karena banyak ancaman. Goyah, bagaimana ini, bagaimana nanti pelayanan, bagaimana ini, bagaimana masa depan, bagaimana anak-anak. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa ia akan memelihara engkau. Tidak selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dan Tuhan tidak membiarkan selamanya orang benar itu goyah. Mungkin ada orang benar mulai goyah. Anak-anak Tuhan. Karena masalah ini, masalah gereja, masalah ini. Mulai goyah. Bagaimana. Tapi Tuhan tidak biarkan. Tidak biarkan selamanya orang benar itu goyah. Ya, itu janji Tuhan. Ya, kita yakini firman Tuhan ini. Ya, mungkin ada orang goyah imannya. Udah mulai bimbang. Karena mengikuti pengajaran yang benar mulai bimbang. Bagaimana. Ya, serahkan kepada Tuhan. Tidak, Tuhan tidak akan biarkan orang benar itu goyah. Ya, tidak dibiarkan. Bahkan juga sakuya, kediaman orang benar diberkati, kata Alkitab. Amsal 3 ayat 33. Amsal 3 ayat 33. Amsal 3 ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Ya, kutuk Tuhan ada di rumah orang fasik. Tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Iya, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Tempat kediaman. Nah, tempat kediaman. Jadi kalau orang benar ya dikatakan kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Ya, tentu senang kita tempat kediaman kita.
tempat penggembalaan kita diberkati Tuhan. Tempat kediaman rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Nah, yang penting jaga hidup benar, mengikuti pengajaran yang benar, ibadah dengan benar. Jangan sudah mengikuti pengajaran yang benar takut lalu tinggalkan karena takut ini dan itu. Bahkan kemudian kita beralih dari hidup benar dengan tidak benar. Alkitab mengatakan tempat orang fasik, kutuk Tuhan di dalam rumah orang fasik, tapi tempat kediaman orang benar diberkati. Dalam Mazmur dikatakan, coba dalam kitab Mazmur pasal 1 ya, berbahagia orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ayat 1 mulai. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, enggak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat hati-hati. Ya, kalau nasihat firman bagus, justru berbahagia orang mengikuti nasihat orang. Tapi nasihat orang fasik, ya nasihat hasutan menghasut, itu nasihat orang fasik, menghasut. Kalau tunduk pada pimpinanmu gembala, pimpinan itu gembala. Ya, seringkali dipakai orang, kenapa tidak tunduk loh? Pimpinan itu gembala. Kalau jemaat dihasut untuk tidak tunduk, ya itu yang enggak benar, itu enggak benar. Coba saudara sebentar kita baca di dalam Ibrani pasal 13. Ya. Ibrani 13 ayat 7 ya. Dan ayat 17. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Ingatlah pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Pemimpin itu yang menyampaikan firman Allah. Terus. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Pimpinan yang diangkat oleh Tuhan yaitu perhatikanlah ya akhir hidup mereka. Akhir hidup mereka tambah baik atau tambah murtad. Dan contohlah iman mereka. Ada yang dicontoh. Iman. Jadi pimpinan itu harus ada memberikan contoh walaupun belum sempurna. Contoh yang sempurna Yesus. Kalau hamba Tuhan belum sempurna. Mungkin anak-anak, istri, pribadi sendiri. Saya sendiri banyak kelemahan. Tapi Yesus, contohlah aku, kata Rasul Paulus, seperti aku mencontoh Kristus. Kristus yang sempurna. Ya. Ingatlah kan pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Ya. Dan tunduklah kepada mereka. Tunduklah pada mereka. Ketundukan pada pemimpin. Penggembalaan. Terus. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Hal itu tidak membawa keuntungan bagimu. Ya, tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kalau gembala-gembala sudah mengeluh, enggak membawa keuntungan bagi jemaat. Tapi kalau gembala-gembala sukacita, jemaat domba-domba tunduk, berdoa, senang berdoa. Sekalipun mungkin ya banyak tantangan. Coba kalau ya biarpun banyak duit tapi tidak taat pada penggembalaan, wah pusing kepala. Ya. Karena apa? Kenapa tidak taat? Karena tidak ada contoh iman. Nah, orang tua kalau ada contoh, anak-anak takut kalau ada contoh. Iya. Tapi kalau pemimpin tidak ada contoh, makanya di dunia ini kalau presiden ada contoh yang baik, orang takut. Tapi kalau nggak ada contoh, bisa terjadi pemberontakan. Nah itu, kenapa terjadi pemberontakan di dunia ini, di negara? Karena nggak ada memberikan keteladanan. Misalnya presiden dia berontak kepada apa, lalu dia menjadi pemimpin. Nah, nggak diberi contoh. Nanti ada pemberontakan lagi, ya. Karena tidak memberikan
keteladanan contoh. Sebabnya kembali ke Mazmur 1, berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, diulang ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang Ya. fasik, yang tidak berdiri di jalan orang Yang berdosa, tidak berdiri di jalan orang berdosa. dan yang tidak duduk dalam kumpulan Dan tidak pencemooh. duduk pada perkumpulan pencemooh. Terus. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, Ya. dan yang merenungkan Taurat itu siang Ya. dan malam. Iya, terus. Ia seperti pohon Ia seperti pohon. yang ditanam di tepi aliran Ya. air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Iya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kalau seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Sama dengan tergembala. Dekat dengan firman Tuhan. Firman pengajaran, firman penggembalaan. Ayat 4. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam Seperti sekam. yang ditiupkan angin. Oh, orang fasik kalau ditiup angin ya udah pindah. Gampang kali goyah. Orang fasik. Terus. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Ya. Begitu pula orang berdosa Begitu dalam pula perkumpulan orang benar. berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kalau orang berdosa, orang fasik nggak tahan dalam perkumpulan orang benar. Dalam ibadah yang benar, dalam pengajaran yang benar nggak tahan. Ya. Tapi bersyukurlah kita bisa duduk dengan tenang tergembala dalam firman pengajaran ini, ya, sehingga kita digembalakan dengan baik, ya. Karena firman Tuhan mengatakan, ya, tidak selamanya orang benar dibiarkan goyah, ya. Dan ada janji Tuhan kalau hidup benar, dalam firman mengatakan angkatan orang benar diberkati, ya. Angkatan orang benar diberkati. Mazmur 112 ayat 2. Mazmur 112 ayat 2. Ayat 1 dan 2, iya. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Haleluya. Haleluya. Berbahagialah orang yang Berbahagia takut akan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala yang perintahnya. sangat suka kepada segala perintahnya, senang kepada perintah Tuhan. Suka, senang firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Terus, Anak cucunya akan perkasa di bumi. anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Iya, anak cucunya akan perkasa, kuat, perkasa. Di bumi angkatan orang benar akan diberkati. Ya, jadi ada janji Tuhan diberkati, ya, diberkati, ya. Oleh karena itu, ya, kita perlu perhatikan, ya. Tapi kalau orang fasik, dia bahkan dikatakan di sini orang fasik lari walaupun tidak ada mengejar, tapi orang benar merasa aman. Bukan cuma diberkati, aman. Nah, ya, diberkati tapi tidak aman bagaimana? Dalam Amsal 28 ayat 1. Ya. Amsal 28 ayat 1. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Orang fasik lari walaupun tidak ada mengejarnya. Sudah berdosa, itu lari, takut. Kalau sudah salah, ya enggak jujur, enggak mengakui, dia ada ketakutan. Ya, ada ketakutan. Kalau enggak salah, enggak perlu takut. Ya. Kalau orang salah disalahkan, tapi kalau di sini orang fasik sudah berdosa, walau dia lari, ya lari, orang fasik lari walaupun tidak ada mengejarnya. Orang fasik lari walaupun, ya kami ulangi, orang fasik lari walaupun tidak ada mengejarnya. Nah, jadi lari. Ya. Seperti terkejar, ketakutan. Dia lari, waduh, bagaimana ini, bagaimana ini. Coba kalau diakui, ya aku sudah salah, selesai. Ya. Tetapi orang benar terus. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Orang benar merasa aman seperti singa muda. Singa muda itu enggak takut dia kuat. Makanya tenang aja dia. Ya. Ada binatang tenang aja dia. Nah, demikian juga orang benar akan merasa aman seperti singa muda. Nah, jadi kalau hidup benar aman. Dan aman, ada kedamaian dalam
hidup kita. Bahkan berbahagia. Yesaya 3 ayat 10 coba. Yesaya 3 ayat 10. Yesaya 3 ayat 10. Katakanlah berbahagia orang benar. Katakanlah berbahagia orang benar. Nah, jadi kalau hidup benar, oh bahagia. Puji Tuhan. Jadi kalau ada orang gak bahagia karena belum hidup benar. Kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh uang. Boleh dapat uang, senang kita dapat uang. Tapi bukan itu penentu kebahagiaan. Buktinya banyak orang ada yang punya uang banyak tapi tidak menjamin kebahagiaan. Ya, mungkin anak-anaknya narkoba, ya, perampok dan lain sebagainya. Banyak duit tapi kok nggak ada kebahagiaan. Jadi bukan ditentukan oleh jabatan, boleh punya jabatan tapi tidak menjamin kebahagiaan. Banyak uang tidak menjamin kebahagiaan. Tapi katakanlah berbahagia orang benar. Tapi kalau hidup benar, bahagia. Hidup benar. Makanya kalau ada yang gak benar, mari kita perbaiki. Ibadah belum benar sungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh. Ada nikah yang salah, diperbaiki menjadi nikah yang benar. Nah ini, katakanlah berbahagia orang benar. Ya, berbahagia orang benar. Terus diulang ayat 10. Katakanlah berbahagia orang benar, Ya. sebab mereka akan memakan Sebab hasil mereka akan pekerjaannya. memakan hasil pekerjaannya. Pekerjaannya akan bisa dinikmati. Ya. Orang benar, dia bekerja, bisa nikmati pekerjaannya. Apakah pegawai negeri, baik wira swasta, bisa nikmati. Walaupun tidak mungkin harta segudang, ya, tapi bisa nikmati. Ya. Puji Tuhan. Mungkin hanya dengan sayur, dengan apa, tapi bahagia bersama-sama. Ya. Tidak dalam keadaan, tidak dalam ketakutan, ya. Karena orang fasik lari walaupun tidak ada mengejarnya, kata firman Tuhan. Ada kebahagiaan, ada ketenangan dalam hidup kita ini, ya. Ya, itu sebabnya di dalam firman Tuhan mengatakan tadi di awal pemberitaan firman, jangan kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah sesamanya, ya, memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukan penurut hukum tetapi hakimnya. Ya, hendak penurutnya. Itu sebabnya ya kita biar kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada yang tidak benar, mari kita perbaiki hidup kita ini, ya. Kita akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Pemain musik maju segera ke depan. Kita lakukan pujian Psalm 192. Psalm 192. Oh Yesusku, sesembahan seumur hidup.
milikmu. Terima kasih Tuhan. Kami merasa nyaman, damai karena firman Tuhan, di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera. Engkau mengampuni segala kelemahan kami, mungkin ada kelalaian, kesalahan-kesalahan yang tanpa kami sadari. Tuhan, Engkau mengampuni kami. Engkau mengampuni seluruh jemaat-Mu, baharui kami. Semakin hari dibaharui dari hari ke hari. Dan firman Tuhan mengatakan tempat kediaman orang benar diberkati. Tuhan, tolong kami semua, haleluya, terlebih Tuhan, haleluya, agar kami menjaga mulut lidah kami Tuhan. Jangan kami ikut-ikutan, haleluya, mencela hukum Allah dengan memfitnah sesama. Tuhan, tolong kami semua, jagai lindungi, sekalipun di tengah-tengah kami atau mungkin kehidupan kami ada yang difitnah, tetapi kami mendoakan mereka yang memfitnah, ampuni dan sadarkan agar semua bertobat. Tuhan, haleluya, agar mendapat pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, jamaah. Dan kami yakin dan percaya setiap kehidupan jemaat-Mu ditolong oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Oleh karena itu segala tipu daya setan, kuasa-kuasa setan yang mau mengganggu anak-anak-Mu, kami tengking kami sir dalam nama Yesus, dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Dan kami yakin dan percaya malaikat Allah berkemah di sekeliling orang yang takut akan Allah. Kami yakin dan percaya Engkau ada bersama dengan kami. Firman-Mu yang luar biasa. Oh Tuhan, tolong kami semua. Haleluya. Haleluya. Ada pembelaan, perlindungan Tuhan bagi kami semua. Haleluya. Haleluya. Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih, berkati perjamuan kudus yang sebentar akan kami terima, dan urapi pelayan perjamuan suci yang akan membagi-bagikan tubuh dan darah-Mu bagi kami semua. Urapi kami semua, baik yang mengikuti ibadah lewat Facebook, YouTube, dan siaran tunda. Tuhan, Engkau berkati semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Disilakan duduk. Kembali kita melakukan satu pujian, yaitu lagu nomor 39 NT, Kapan Yesus Kembali. 39 NT, Kapan Yesus Kembali. Kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini. Betapa tenang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini. Sungguh tak lama lagi, betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Tak lama lagi Tuhan datang, tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Dirimu bangunlah segera. Maranatha, Maranatha, Tuhan datang, Tuhan datang dari surga. Bangunlah segera, siapkan dirimu. Bangunlah segera, bangunlah segera, siapkan dirimu. Kembali, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi, betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kita bangkit berdiri.
kami ingin tanyakan bagi saudara yang mau menggunakan perjamuan kudus tapi belum menerima tubuh dan darah Kristus, tunjuk tangan. Kalau sudah semua kita manfaatkan dengan baik, kita tempatkan tubuh Kristus di tangan kanan kita dan cawan berisi darah Kristus di tangan kiri kita. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pindahkan cawan berisi darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat dua tangan kita menyembah Tuhan. Saya mohon kesediaan Bapak Amarais berdoa. Maju ke depan. Haleluya, kita menyembah Tuhan. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Begitu banyak kelemahan kami Tuhan, begitu banyak kekurangan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau bukan dengan kasih-Mu Tuhan, kami sedang lain di hadapan-Mu sore dan malam hari Tuhan. Namun begitu banyak Engkau Tuhan, firman-Mu begitu agung dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan kami Yesus mau datang Tuhan dan segera datang Tuhan. Dan mohon Tuhan Yesus tolong kami. Persiapkan kami Tuhan. Kami tidak mampu. Kalau bukan dengan kehendak-Mu Tuhan. Kalau bukan dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Agar kami senantiasa, oh haleluya, memuji dan memuliakan Tuhan. Menyerahkan tubuh dan jiwa kami hanya di tangan Tuhan. Agar kedagingan kami Tuhan bertambah lama, bertambah turun Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus bertambah besar dalam kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Kuatkan kami Tuhan Yesus, haleluya. Agar kami senantiasa, oh haleluya, memuji dan menyembah Tuhan. Meninggikan Tuhan dalam kehidupan kami. Agar kami mengenalkan Tuhan dalam setiap tingkah laku kami Tuhan. Dalam setiap aktivitas kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau telah mendengarkan semua keluhan-keluhan anak-anak-Mu Tuhan. Bila kami di hadapan-Mu, jangan ada tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami yakin dan percaya Engkau akan menguatkan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Pilih kami Tuhan dan ingat Tuhan Yesus agar kami senantiasa bertemu dengan Engkau. Oh haleluya. Maranatha, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ingatkan kami Tuhan Yesus agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Agar kami senantiasa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan Yesus di saat kami lemah. Haleluya, haleluya. Melalui Tuhan firman-Mu yang telah kami dengarkan sore dan malam hari ini. Oh haleluya. Jadikanlah firman Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kami Tuhan. Menjadi suluh dan menjadi terang dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan kepada kami Tuhan. Kuatkan Tuhan Yesus. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati semua anaknya Tuhan. Haleluya. Agar kami semua anak-Mu Tuhan memuji dan memuliakan Tuhan. Dan menyembah Tuhan dalam kebenaran dan kesucian Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup. Terpuji Engkau sekarang sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Disilakan duduk kembali. Baik, puji Tuhan, kita lakukan satu pujian yaitu nomor 74 NT, dan tambahan 74 sambil kita memberi persembahan kita 74.
Ku yakin saat kau berfirman, saat kau berfirman, ku menang. Saat kau berfirman, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Saya teringat lagi firman Tuhan di Amsal, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dengan segala lakumu, maka akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah akan menyembuhkan tubuhmu, termasuk kesembuhan tubuh, jasmani dan rohani. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah dengan bejana pemerahan anggur madu, dengan meluap dengan air buah anggur. Artinya sukacita, ya. Dan ada janji-janji Tuhan, ya. Baik, pengumuman bagi kita ibadah hari Jumat doa penyembahan pukul 18.00 WIB, hari Sabtu Pemuda Remaja pukul 18.00 WIB, dan Minggu pukul 8 SM dan pukul 9.30 ibadah raya. Besok ini malam ini juga ada ibadah PTK di Malaka, ya. Teman-teman yang sudah berkumpul di sana, kalau kami melihat ya juga lewat WA, kami dikirim WA, ya. Saudara bisa juga dari panitia dari Malang juga bisa saudara mengikuti siaran tunda, ya. FB, ya, di PTK Malang yang disiarkan dari Malaka langsung. Siaran tunda malam ini kita selesai ibadah bisa kita buka, dan besok pagi juga siaran langsung saudara bisa ikuti, dan besok sore juga terakhir saudara bisa ikuti dari rumah masing-masing, ya. Ibadah ketiga malam besok pukul 18.00 WIB sesuai jam WIB di Indonesia, ya, bisa saudara ikuti, ya. Dan jika Tuhan izinkan ibadah PTK kita doakan juga tanggal 31 Mei sampai 1 Juni. Kami juga merindu ikut serta, ya ikut serta entah, ya yang penting lewat darat pun yang penting bisa ikut dengar firman Tuhan. Lewat kapal laut, lewat mana saja, ya, lewat pesawat, lewat mana saja hamba-hamba Tuhan, ya, bisa ikut serta, dan kita doakan agar Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri. Selesai ibadah ini ada latihan kor, ya, dan Tuhan menolong. Terima kasih Bapak atas anugerah-Mu Tuhan. Ibadah PTK juga di Malaka sedang berlangsung, dan Tuhan tolong juga kami untuk dapat mengikuti siaran tunda nanti. Dan besok pagi juga ibadah, kalau tidak salah pukul 9 PTK, dan juga malamnya pukul 18.00. Berkati Tuhan, buka firman-Mu yang
agar menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan dari dalam dan luar negeri, baik secara langsung mengikutinya di sana, juga kami yang mengikuti siaran tunda, bahkan siaran langsung besok pagi, maupun Tuhan sore hari, kiranya Tuhan tolong, haleluya, jamaah penggembalaan di GPT Kristus Pembela Gunung Stoli, Tuhan tolong, baik di GPT Kristus Pembela atau Gide, Tuhan tolong mampukan kami untuk dapat melayan. Juga penggembalaan saudara kami PDP Efrata Deli di GPT Kristus Jawa Penaluan, Tuhan tolong tambahkan jiwa-jiwa dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Juga penggembalaan PDP Penyiman Lagu di GPT Fulele, Tuhan tolong juga, ampunan kasih boleh berkati semua dan rekan-rekan hamba Tuhan baik di Pulau Nias ini bahkan di seluruh Indonesia GPT, satukan dalam pengajaran yang benar, kembali Alkitab dan kembali ke hak otonom Tuhan, dapat menjalankan ibadah dengan baik dalam pelayanan sesuai dengan tahbisan yang benar. Itulah menjadi doa kami. Pemerintah negara bangsa kami Tuhan tolong, baik di menghadapi tahun-tahun politik Tuhan, bahkan menghadapi pemilu di pesta demokrasi tahun 2024 agar berjalan dengan baik. Haleluya, haleluya, baik pemilihan legislatif dan pemilihan presiden agar berjalan dengan baik dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Kami juga agar dapat bersenang-senang memuji dan mempermuliakan, yang berkati kami semua. Ampuni segala dosa kami dan kami boleh dikuatkan lewat firman dan perjamuan kudus yang telah kami nikmati pada kesempatan malam hari. Terima kasih, bentar lagi kami akan kembali, Engkau beserta menjaga dan melindungi kita. Kita menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Putra Allah yang tunggal, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.